menjelaskan, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang konsep dasar? Siapa yang bisa menyebutkan 3 masalah ekonomi? Saya dulu. Tiga masalah pokok ekonomi itu, yang pertama itu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, Bu. Oke, betul. Sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan menjadi pekerjaan. Lalu yang kedua, kalian mampu menunjukkan apa aja yang disebut tenaga kerja. Lalu yang ketiga, kalian juga mampu menganalisis masalah tenaga kerja Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tenaga kerjaan. Tenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Jenis-jenis tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama itu terdidik, contoh itu seperti dosen. Yang kedua itu kreatif, contoh itu seperti penyanyi, arsitek. Lalu yang ketiga itu tidak terdidik, contoh itu seperti buruh bangunan. Lalu permasalahan tenaga kerja Indonesia yang sering terjadi itu seperti pengangguran, upah rendah, dan juga tenaga kerja tidak terampil. Jadi di sini Ibu punya salah satu contoh kasus nyata yang ada di Indonesia. Setelah itu kalian boleh menyampaikan pendapat kalian masing-masing. Jadi di Indonesia itu banyak lulusan SMA atau SMK yang menganggur karena mereka itu tidak memahami jenis pekerjaannya dan juga pendidikan yang dibutuhkan di dunia kerja. Oke, siapa yang mau berpendapat? Saya. Mungkin karena mereka kurang informasi. Siapa lagi? Atau karena mereka tidak tahu harus mulainya dari mana. Nah, iya betul. Jadi tugas kalian hari ini menganalisis masalah tersebut, lalu memberikan solusinya masing-masing. Karena minggu lalu Ibu sudah membagikan kelompoknya, tolong sekarang duduknya disesuaikan dengan kelompok masing-masing dan Ibu akan memberikan lembar tugas untuk kalian memimpin diskusi kalian. Oke, diskusinya boleh dimulai. Gunakan sumber dari internet, buku, ataupun pendapat kalian. Oke, karena waktunya sudah habis, untuk kelompok 1 boleh maju ke depan dan kasih hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tingginya pengangguran di kalangan lulusan SMA atau SMK. Jadi masalahnya itu di sini banyak lulusan muda tidak langsung bekerja setelah lulus. Menurut data BPS, pengangguran terbuka tertinggi ada pada usia 15 sampai 24 tahun. Nah, penyebabnya itu yang pertama ada kurangnya keterampilan sesuai kebutuhan industri, kemudian tidak ada pengalaman kerja, minimnya informasi tentang peluang kerja, dan yang terakhir tidak siap menghadapi dunia kerja atau mental dan skill. Kemudian solusi yang ditawarkan itu ada 5. Yang pertama mengikuti pelatihan vokasi dan sertifikasi, membangun portofolio di sekolah, memperluas jaringan atau networking. Keempat, mengakses info lowongan dari sumber terpercaya, dan yang terakhir mengikuti program magang atau PPL dan sebagainya. Kesimpulan dari kelompok kami, kita harus mulai mempersiapkan diri dari sejak sekolah, tidak hanya mengadakan ijazah tapi juga keterampilan, sikap, dan kesiapan mental. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum
Belajar keterampilan mulai dari sekarang. Bangun portfolio seperti karya desain, aplikasi, dan juga bukti pengalaman kalian. Ikuti pelatihan grafis, contoh itu seperti skill akademik. Lalu jadikan masa TK itu sebagai peluang emas untuk membangun pengalaman kalian. Oke, karena waktu kita sudah habis, untuk kelompok lain boleh dipresentasikan minggu depan. Dari materi hari ini apa yang dapat menyimpulkan? Jadi pengangguran disebabkan oleh kurangnya keterampilan, pengalaman, dan kesiapan. Terus ada jenis tenaga kerja, itu ada 3: terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Kemudian ada solusi, bisa dimulai dari siswa sendiri dengan belajar aktif dan membangun koneksi. Dan yang ketiga, dunia kerja yang membutuhkan lebih dari sekedar ijazah atau butuh sikap, keterampilan, dan mental siap kerja. Oke, terima kasih Desi. Dan untuk minggu depan kita akan membahas peran pemerintah dan sektor industri dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Lalu tugas kalian minggu depan yaitu pilih satu pekerjaan impian kalian, lalu dibuat profil yang berisikan pertama itu nama pekerjaannya, kedua tugasnya apa, ketiga keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan, lalu yang keempat tantangan dalam pekerjaan tersebut. Oke, baik anak-anak, kalian hari ini luar biasa. Ingat, masa depan kerja kalian itu ditentukan dari sekarang. Kalian bisa sukses asalkan punya niat, keterampilan, dan juga kemauan belajar. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.